Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata, dan kali ini saya berada di salah satu villa di daerah Kerobokan, Villa Kayu Raja, dan saya dengan pengelola di sini ada Pak Gedinik Soekarta, dan beliau juga dari Villa Bali Association, Pak ya. Yang kita akan mencoba melihat kondisi villa yang biasanya di situasi normal itu cukup ramai, tapi apa yang dilakukan oleh karyawan di sini dan pengelola ketika musim Covid ini kita akan coba lihat nanti bersama-sama Pak Soekarto. Pak Din, nanti kalau kita lihat sekarang ini kan sepi ya. Ini berapa, masih ada tamu atau sudah 0%? Sama sekali tidak ada tamu 0%. Sudah mulai dari April. Ya. Ya. Tapi ini saya lihat masih ada karyawan yang bekerja. Ya tentu yang namanya pekerja di industri pariwisata, kita harus menyiapkan diri. Karena tanggung jawab kita sebagai pengelola harus memastikan tanggung jawab kita ke owner. Ya. Nah, karena ini aset yang sangat berharga. Baik. Karena bagaimanapun, walaupun di sini tidak ada tamu, kehidupan masih ada. Masih ada. Artinya cara skala kita buka, Pak. Nah, setiap hari kita Banten tetap, apalagi Purnama Tilem, kita tetap. Nah, setiap hari juga ada istilahnya task force, Pak. Nah, kenapa ada di Pronopis? Karena masih saja ada klien-klien ataupun partner kerja kita di luar negeri ataupun di ASEAN dan lokal melakukan reservasi, minimal meminta informasi. Nah, seperti awal April kemarin untuk booking di kita masih ada 16-18%. Namun demikian faktanya April tidak ada tamu. April itu pun untuk booking Mei ada juga. Suddenly sudah tidak bisa. Tidak bisa karena banyak persoalan. Baik, kita mungkin bisa sambil melihat apa saja. Mungkin ada petugas-petugas yang sedang bertugas apa saja misalnya di sini. Berarti masih ada staf yang bertugas ya. Kita masih buka. Sini berarti ini tentu kan reservasi itu jantungnya kita, Pak. Ya, reservasi. Nah, kita masih ada juga bekerja. Ya. Kita masih ada kerja. Karena gini, kita juga sister villa kita akan mau buka sebetulnya, Pak, Juli ini. Namun situasi kondisi yang begini, tentu kita punya e-commerce, ada desainernya untuk mempersiapkan itu juga. Samping sales manager kita masuk untuk memonitor reservasinya, ya. Karena ada juga beberapa return guest itu kan selalu memantau bagaimana situasi kondisinya di Villa Kayu Raja khususnya dan Bali umumnya. Itu tentu harus kita tetap berkomunikasi, Pak. Kata kuncinya tetap ada komunikasi sehingga staf saya masukkan. Nah, tentu ya penghasilnya mereka tidak sesuai lah secara normal. Gitu nah, namun demikian secara kemanusiaan minimal kita bisa makan dulu, Pak. Itu istilah kami. Jadi masih ada petugas atau masih ada karyawan yang tetap bekerja, Pak? Karena gini juga, Pak, bahwa kita harus menyiapkan diri, Pak. Kita tidak bisa mengandalkan kebijakan pemerintah saja. Tanggung jawab properti itu adalah tanggung jawab kita sesuai dengan fungsi kita. Kita tidak tahu juga kapan akan selesai atau mulai. Just in case misalnya ada tamu banyak, apakah kita sudah siap? Seperti contoh, kita akan mereview standar operating prosedur, Pak. Nah, sekarang kan kerennya sekarang ada social distancing. Nah, bagaimana menerjemahkan social distancing ini menjadi friendly distancing? Sehingga itu merupakan suatu konsep new hospitality concept. Nah, friendly distancing. Tidak mudah, Pak. Ketika nanti sudah buka villa-villa atau hotel di seluruh dunia khusus di Bali, kesiapan kita sebagai pengelola gimana? Siap enggak kita? Ini permasalahan kita ada. Jadi sebenarnya para pelaku pariwisata harusnya dalam kondisi begini juga bersiap-siap ya untuk harus menyiapkan diri. Karena yang paling penting, yang paling tertantang buat kita pengelola dan saya dibantu head departemen, bagaimana merubah mindset staf ini, gitu loh. Mindset ini yang dulu mungkin sedikit yang sudah business as usual, sudah biasa begini, sekarang merubah bagaimana hidup ini kita ada social distancingnya,
sanitasinya bagaimana. Setiap saat ketika misalnya salah satu contoh, reservasi dan penopis harus meyakinkan housekeeping untuk mengassign kamar yang akan dijual. Ya, baik. Dan ini pun harus ada standar operating prosedur dari interiornya sudah disinfektan tak? Kita harus memprovide lagi tool and equipment ini, memprovide semacam ada alat itu untuk disinfektan. Termasuk sekarang permasalahan yang kita hadapi, apakah tamu akan mau tidak memakai key? Dia takut. Gimana? Housekeeping sekarang harus mau tidak mau harus memakai hand glove. Harus begitu siang harus mandi. Nah, SOP ini. Berat ya. Berarti ini akan menambah biaya operasional dan itu akan menyebabkan pariwisata Bali bisa jadi mahal dong Pak. Ini operasional akan menjadi cost operasional akan menjadi tinggi. Namun dari sisi harga belum tentu kita bisa naikkan. Nah di sini tentu semua pihak, owner, pemerintah juga tentu harus memahami harus ada kebijakan-kebijakan. Ya, kebijakan misalnya bisa tidak menurunkan pajak hotel restoran yang awalnya 10-11% menjadi misal 5%. Yang terpenting cash flow dulu. Sehingga owner-owner, pengusaha-pengusaha itu, pengelola bisa bernapas. Staf yang mana itu notabene adalah warga atau rakyat daripada pemerintah bisa hidup. Hidup di Bali tidak hanya untuk makan isi perut Pak. Setiap saat kita harus membantan ngaton penjati, maten saiban itu perlu kos Pak. Nah itu. Nah demikian pun. Karena waktu Pak De, jadi memang tadi kita sudah juga melihat sedikit ya. Jadi bagaimana sebenarnya pelaku pariwisata ini sudah menyiapkan diri untuk ya katakanlah new normal gitu ya. Ada juga konsep yang baru terhadap hospitality ini seperti apa. Jadi karena waktu Pak De, kita harus akhiri karena berita terkini dan saya akan mungkin lebih dalam lagi bagaimana menyikapi ya kondisi COVID-19 ini dalam ya serba susah semuanya. Jadi demikian berita terkini dulu, saya akhiri, sampai jumpa di berita terkini berikutnya.